Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, para pejuang OSN se-Indonesia, ini berhubung kita sebentar lagi mau simulasi ya besok. Kemudian 1 minggu lagi juga mau OSN-nya ya. Sekarang bukan KSN, jadi OSN balik lagi ke habitatnya. Nah, saya akan coba mulai lagi untuk memberikan sedikit pendalaman ya. Jadi gimana cara menjawab soal. Ini contohnya ada soal seperti ini. Saya ingatkan lagi untuk geografi itu banyak ya materinya. Mau ada konsep teori-teori yang ada di buku ya, modul ditambah wawasan dunia gitu ya. Nah, ini contoh soal tipe menganalisis data ya atau menyimpulkan. Ini sih model-modelnya soal AKM gitulah ya. Tapi ini masih nggak terlalu susah sih, tapi ada beberapa anak yang masih kebingungan. Jadi saya akan coba memberikan tipsnya ya. Nah, silakan disimak baik-baik dan boleh di-share nanti ke teman-teman lain. Contoh soal seperti ini, ada perhatikan diagram ya. Nah, ini diagram namanya transisi demografi ya. Nah, fenomena ledakan penduduk terjadi pada fase berapa? 1, 2, awal fase 3, akhir fase 3, tahap 3, tahap 4, akhir tahap 4. Oke. Apakah adik-adik sudah diajarkan ini nggak di materi dinamika antroposfer ya, kependudukan? Mungkin sih ada yang mengajarkan, ada ya sebagai extension. Ada juga sih yang enggak sih. Tapi kalau saya sendiri sih ini mengajarkan ke anak-anak ya. Apa sih diagram ini? Ini diagram grafik dari fenomena transisi demografi. Nanti saya akan coba berikan materinya ya, ada di Google. Nah, ini transisi demografi, transition demographic ya. Itu sebuah fase perubahan dari awalnya. Ini di negara-negara Eropa Barat sih dimulainya ya. Jadi fase perubahan dari awalnya kondisi penduduk itu jumlah kelahiran dan kematian yang tinggi, kemudian menuju jumlah kelahiran dan kematian rendah ya. Kelahiran itu kan natalitas, kematian mortalitas, yang mortality, natality sama aja. Di sini itu diminta di mana fase terjadi ledakan penduduk. Nah, jadi kamu harus cari kata kunci gini. Apa sih ledakan penduduk itu? Ledakan penduduk itu terjadi ya manakala terjadi seperti gimana? Saya pakai coret-coret sebentar. Oke. Ledakan penduduk itu terjadi bila mana konsepnya ya, kelahiran itu lebih banyak dibanding kematian. Artinya ada surplus kan? Ya, ada sesuatu yang naik tapi ada sesuatu yang turun kan gitu. Ini konsep basicnya. Apa yang naik? Yang naiknya itu adalah kelahiran, natality ya, N. Kemudian yang turunnya itu adalah kematian, mortality ya, saya kasih kode M gitu ya, kelahiran kematian. Jadi kalau ini tidak seimbang maka terjadi ledakan. Di sini di mana fase mana? Ini ada 5 fase ya, stage 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ulasan singkatnya setelah ini ya. Lihat indikator di bawah. Jadi kamu coba belajar membaca grafik ya. Di sini kan sama kayak peta sih ya. Ini biru birth rate berarti ini ya. Ini kelahiran ya kan. Ini kematian yang hijau. Ini grafik total populasinya ya. Akibat dari perubahan dua grafik yang biru dan hijau ini maka terjadi ini. Ya, kalau yang putus-putus ini proyeksi ya ke depannya seperti apa ini. Ya. Nah, kemudian di mana terjadi ledakan, tentunya yang ada ketidakseimbangan di mana? Di sini ya, fase kedua sini dan ketiga. Kok bisa lihat ini ya, lihat di grafik ya. Nah, ini kan awalnya kelahiran kematian tinggi, ini zamannya sebelum revolusi industri ya, sebelum Renaissance. Nah, ini kan di stage kedua ini grafiknya kelahiran di atas, kematian mulai menurun kan. Kalau kematian menurun, kelahirannya masih stabil, berarti ini ada jomplang. Nah, ini pasti akan terjadi ledakan penduduk. Ditambah ini ya, ini kematian terus menurun. Nah, ini stage awal fase 3 ini ya. Yang ini. Di sini kan.
Nah, awal fase 3 di sini masih terjadi ledakan penduduk. Ini transisi. Jadi si gelembung ini namanya transisi. Nah, tadi batas yang namanya awal fase itu ini masih di atas si kelahirannya ya. Jadi di sini. Nah, sepanjang inilah terjadi ledakan penduduk ya. Ini cara membaca data. Paham nggak yang Sir Agnes jelasin? Kalau dimulai sini kan pertengahan makin udah mulai nurun ya. Jadi udah nanti akan berkurang. Tapi di sini karena kelahiran di atas masih tinggi, sementara kematiannya mulai nurun drastis, maka pasti akan jomplang, lahirnya makin banyak, sementara kematian makin berkurang, berarti banyak penduduknya dong, kan gitu ya logikanya. Gitu ya, jadi ini cara membaca sebuah grafik gitu ya. Coba deh kalian belajar nanti ya untuk memahami soal-soal seperti ini. Sebetulnya nggak susah sih. Ini kan gimana kalian mau tidaknya melihat indikator-indikator yang ada di soal aja gitu. Sama aja nanti kalau peta kemudian indraja ya ada kan, atau macam-macam lah, ada grafik penggunaan energi misalkan pernah ada kan di soal OSK tahun berapa ya, 2018 atau apa. Jadi harus bisa membaca data. Ini kan kemampuan dari literasi. Oke, saya akan pindah ke ini ya, kata kuncinya demographic transition. Nah, ini atau transisi demografi lah gitu ya. Nah, ini grafik yang menunjukkan sebuah perubahan struktur penduduk dari yang awalnya tingkat kelahiran tinggi dan kematian tinggi menuju tingkat kelahiran rendah dan kematian yang rendah. Ya, kita coba buka. Ini bagus-bagus sih kalau dalam bahasa Inggris ya, saya coba buka ya. Jadi si bentuk piramida penduduknya pun juga ada gitu. Saya akan berikan gambaran sekilas aja ya, jadi biar ada sedikit gambaran. Ini ya. Jadi nanti cek di rumah aja masing-masing. Nah, the demographic transition in 5 stage. Nah, stage pertama jadi ini ya, birth rate-nya height ya, death rate-nya height. Jadi sama-sama tinggi tuh. Nah, bentuk piramidanya kayak gini, ekspansi ya masih. Nah, ini kemudian jadi ini terjadi di sebelum era Renaissance ya, di Eropa Barat ketika zamannya kegelapan Eropa gitu ya. Nah, kemudian stage kedua mulai ini abad pertengahan ya, ada kematiannya mulai turun, ini kan kelahirannya masih tinggi. Ini di awal early stage of industrial ya, gitu. Kemudian ini menurun drastis, ke kematian kelahirannya mulai turun karena ini ditemukan beberapa penemuan. Kalau ada penyebabnya apa, yaitu penemuan teknologi KB kesehatan makin meningkat, obat-obatan, ada penisilin ya, ada antibiotik, itu kan meningkatkan angka harapan hidup gitu ya. Kemudian kesehatan bayi meningkat. Jadi seiring revolusi industri itu berbagai macam penemuan terjadi di bidang teknologi, kesehatan, macam-macam kan, ekonomi ya, dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini stage keempat post industrial, sekarang ini era modern stage 5. Jadi total populasi ini yang orangnya ini makin naik gitu ya. Jadi yang gelembung ini namanya transisi demografi. Jadi ini sebelum revolusi industri, zaman jahiliyahnya Eropa, ini awal mula revolusi industri, ini revolusi industri 2, ini post revolusi industri ya, kemudian ini era sekarang gitu. Nah, ini perubahan piramida penduduknya seperti ini. Makin lama makin ngarahnya ke, tadinya kan ini tadinya ekspansi ya, jumlah penduduk usia muda banyak, kemudian makin kesini makin menjadi piramida bentuk stasioner. Kemudian ini kalau misalkan zaman sekarang kayak di Jepang, di Korea, Belanda, itu kan sudah mulai menurun ya, si angka pertumbuhan penduduk itu jadi minus gitu. Ini bisa nanti segitiga terbalik, jadi orang itu pada malas punya anak, jadi kehilangan penduduk, peradabannya bahaya kalau dibiarkan. Orang kan sekarang banyaknya karena tuntutan ekonomi jadi malas bikin anak gitu ya, nikah. Coba cek deh negara-negara kayak itu ya, Jerman, Belanda, kemudian Jepang, apalagi tambah kasus LGBT dan lain-lain. Jadi itu berbahaya terhadap kondisi sumber daya manusia sebetulnya. Ya, jadi jangan, Indonesia jangan, mending banyak anak gak apa-apa gitu ya. Oke. Jadi ini perubahan piramidanya ya, ini stage-nya. Jadi tadi di mana letak ledakan penduduk di stage kedua dan awal ini ya, awal stage ketiga gitu ya di sini. Jadi kayak gitu bacanya. Ya, bisa dipahami ya.
Jadi silakan dicek aja, baca, dan banyak sih ini. Mau nyari yang ada deskripsinya di ini ya, yang ini ada juga nih. Ya. Oke, jadi jangan malas membaca gitu ya. Oke, nanti saya akan coba lagi kasih contoh soal-soal yang sifatnya membaca grafik ya, selain soal yang seperti ini gitu ya. Nah, ini baru awal aja sih, jadi kayak gitu caranya. Untuk soal-soal lain silakan sebelum upload yang lainnya cek aja di blog yang ini biasa ya, blog gurugeografi.id, blog saya yang geografi kebumian juga ada. Di yang geograf 88 juga sama ya, sama aja sih, dua blog itu saya kadang nulis di sana, kalau nggak di sini sih ya kebanyakan. Ya, silakan dipelajari sampai dengan menguasai sebanyak mungkin. Ya, silakan share ke teman-teman lain. Kalau mau update infonya ya silakan di subscribe aja, boleh sih ya, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Masih ada waktu buat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.